Ijazah Jokowi masih terus dipermasalahkan meski Bareskrim Polri telah menghentikan kasus ini. Pihak Jokowi menilai ada pihak tertentu yang ingin mengkriminalisasi Jokowi. Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Saat ini sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan, kemudian ahli telematika yang juga pihak penuding ijazah Jokowi palsu Roy Suryo baru saja bergabung bersama kami, dan Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mas Tifal. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Yakub, begini, dari pihak TPUA kan sempat datang lagi ke Bareskrim Polri dan meminta agar ada gelar perkara khusus. Mereka menyerahkan juga 26 poin yang menjadi dasar mereka menuntut itu, salah satunya penghentian kasus yang dilakukan polisi kemarin itu cacat hukum. Menurut Anda masuk akal? Iya, menurut kami untuk mendatangi Bareskrim dan untuk menyampaikan aspirasi tentunya sah-sah saja ya. Itu merupakan hak hukum setiap individu, Mas Tifal. Cuman yang kami sayangkan, ini kan sudah dihentikan penyelidikannya dan tidak ditemukan unsur pidana sehingga memang tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan. Nah, kalau memang ada permintaan untuk melakukan gelar perkara khusus, ya harusnya dilakukan pada saat sebelumnya, pada saat sebelum dihentikan. Walaupun kami juga tidak menilai sebenarnya kalaupun nanti digelar secara khusus, atau apapun nantilah keputusan dari Polri, kami tentunya hormati dan kami memang tidak ada yang tutupi, silakan saja. Cuman memang sepengetahuan kami memang gelar perkara terbuka itu baru nanti di tahap penyidikan. Kalau di tahap penyelidikan memang setahu kami itu dilakukan internal Polri. Nah, cuman ya itu, sekarang di penyelidikan sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana, tapi masih ada narasi seakan-akan harusnya ditingkatkan. Itu yang kami sayangkan, Mas. Dan itulah yang membuat Anda merasa ada upaya kriminalisasi. Dasarnya karena itu sudah jelas ada putusan yang dianggap putusan dari Bareskrim Polri kemarin saat menunjukkan hasil lapor itu, atau ada dasar lain yang Anda nilai ini seperti, kalau saya kutip pernyataan Anda, mau coba dipaksakan ini kasus? Ya, karena begini Mas Tifal, ada dua perkara di kasus ini. Yang pertama adalah perkara di mana Pak Jokowi dilaporkan di Bareskrim. Dan di situ Pak Jokowi sebagai individu yang taat hukum, Pak Jokowi hadir diperiksa di Bareskrim dan menyerahkan kooperatif apapun yang diminta oleh Bareskrim. Kemudian setelah dilakukan investigasi penyelidikan lebih lanjut, ternyata ditemukan tidak ada unsur pidana sehingga ditutup perkaranya. Nah, setelah itu perkara yang di Polda ini kan masih berjalan. Nah, beberapa waktu lalu juga kami melihat konferensi pers juga dari kawan-kawan di sana menyatakan mereka melihat ada upaya kriminalisasi dari Pak Jokowi karena melaporkan. Padahal Pak Jokowi kan hanya menggunakan hak hukumnya sebagai individu yang memiliki hak asasi dan hak hukum untuk melaporkan. Nah, sampai ada juga laporan ke Komnas HAM katanya mendatangi untuk melapor karena takut mereka dikriminalisasi. Nah, ini kan justru kebalik, Mas. Jadi jangan dibalik-balik karena Pak Jokowi yang selama ini malah bertahun-tahun dituduh ijazah palsu padahal pihak-pihak yang menuduh aja belum pernah lihat aslinya. Nah, itu yang kami sayangkan. Kok jadi dibalik nih, seakan-akan jadi Pak Jokowi yang kriminalisasi. Nah, itu yang kami sayangkan, Mas. Oke, Mas Roy, disampaikan oleh Mas Yakub waktu itu di konferensi pers, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana, mau coba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Emang sengaja untuk memaksakan ini atau gimana menanggapi itu? Nggak ada, bukan memaksakan. Sebenarnya penghentian itu sangat prematur ya, gitu. Karena apa? Karena itu yang menghentikan adalah hanya dari hasil puslap 4. Ya, tidak bisa penghentian itu harus di saat nanti di pengadilan. Dan nanti yang di Polda Metro Jaya ini justru yang dipaksakan. Polda Metro Jaya itu harusnya belum bisa jalan kalau ada keputusan inkrah dari pengadilan yang menyatakan kalau ijazah itu asli atau palsu. Itu, jadi andai kemarin itu sudah dihentikan dalam tanda kutip ya, penghentiannya juga satu prematur. Yang kedua, sudah ada surat Wasisdik tertanggal 4 Juni yang menyatakan Wasisdik akan mempertimbangkan gelar perkara khusus atau diulangi lagi prosesnya. Dan bagus, kemudian secara terbuka. Dan barusan juga ada janji kan dari Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan akan menggelar lagi dan itu secara terbuka menghadirkan lagi pihak-pihak eksternal. Jadi saya kira ini bagus ya, itu untuk kemudian dilakukan
proses yang kemudian benar-benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangannya, dan kita juga hanya menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai juga dengan Undang-Undang Dasar pasal 28. Kita ingin tahu gitu ijazahnya ini benar apa enggak, karena sudah jadi wame banget kan gitu di masyarakat. Jangan sampai kemudian ini tiba-tiba dihentikan tanpa ada kejelasan, dan penghentian kemudian belum sampai pengadilan, kan ketika belum sampai pengadilan hanya setingkat slapfor, kemudian itu langsung digunakan juga di Polda Metro Jaya. Nah ini kan lucu gitu, apalagi katanya kemarin dalam konferensi pers dikatakan rival, kalau kemudian itu ijazah ditunjukkan, itu akan chaos. Nah kalau kayak gitu dia ucapannya masuk akal tidak menurut Anda? Ya itu dagelan Sri Mulat itu kalau chaos gitu. Mana ada chaos kecuali ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu, Mas Tifal, lah itu bisa chaos gitu. Tapi kalau ijazahnya asli, mana ada orang ijazah asli nggak mau menunjukkan. Dan ijazah asli itu, kalau ditunjukkan, dia itu pejabat publik loh. Sesuai dengan pasal 18 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semua pengecualian tidak berlaku untuk pejabat publik. Itu di pasal 18 ayat 2. Itu Mas Tifal. Oke, Mas Yakub gimana ngerespon itu? Nggak akan chaos juga kok kalau menurut Mas Roy ya? Ya, pertama harus saya sampaikan bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa Bareskrim menyimpulkan tidak ada tindak pidana hanya berdasarkan hasil lapor itu adalah tidak benar ya. Karena kalau kita simak kembali pernyataan Bareskrim, sangat banyak yang dipertimbangkan. Saksi-saksi ada puluhan saksi, bukti-bukti semua dipertimbangkan juga, dicek-cek sampai hasil berita acara ujian Pak Jokowi diperiksa, dicek, ternyata memang ada dokumen-dokumen semua sejarah akademik Pak Jokowi. Jadi itu clear, banyak sekali yang diperiksa sehingga Bareskrim bisa menentukan dan menyimpulkan bahwa memang tidak ada tindak pidana di situ. Nah, kemudian yang kedua, ada juga tadi statement yang katakan harus ada putusan pengadilan menyatakan itu asli baru asli. Nah, ini juga salah nih. Ini kebalik. Justru semua apapun akta itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Contoh Mas Tifal, Anda memiliki surat sertifikat tanah. Apa Anda yang harus berjuang keras untuk membuktikan ini tuh asli kemana-mana, ke bank dan lain-lain. Justru itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Itu kan asas-asas hukum yang sederhana sebenarnya. Dan itu semua harus dimengerti dan jangan sampai dipelintir-pelintir, dan kasihan masyarakat yang tidak paham hukum seakan-akan jadi terjerumus. Nah itu yang paling penting. Nah mengenai yang chaos itu, coba diperhatikan kalimat saya secara menyeluruh. Bahwa yang saya katakan itu bayangkan jika seseorang hanya karena ada permintaan orang-orang untuk ayo tunjukkan ijazah, semua orang jadi memiliki kewajiban akan hal itu, Mas. Itu pasti chaos. Semua orang tidak ada tatanan hukum, jadinya di negara ini. Semua orang bisa dimintain aja, didesak, sini tunjukkan. Kalau tidak bisa tunjukkan berarti palsu. Nah itu yang kita sangat tidak inginkan, Mas. Jadi ini sangat lebih besar, jauh lebih besar dari Pak Jokowi saja. Ini mengenai penegakan hukum dan bagaimana hukum di negara hukum loh. Indonesia negara hukum ini ditegakkan. Oke, Mas Roy, ngerespon itu? Iya, lebay lah kalau kemudian chaos, kemudian semua orang tunjukkan. Semua orang kan bukan pejabat publik. Ini hanya berlaku untuk pejabat publik. Jelas betul di pasal 28F Undang-Undang Dasar itu orang berhak mempertanyakan, dan itu keterbukaan informasi. Kemudian di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 12 tahun 2008 saya menyusunnya tindakan kayak disahkan untuk mengesahkan apa di DPR Komisi 1. Betul, kalau itu termasuk yang dikecualikan, pejabat publik itu termasuk kecualian jelas pasal 18. Jadi ya bukan hanya orang hukum yang mengerti hukum ya, kita juga belajar, apalagi kita yang menyusun naskah akademik undang-undang itu gitu loh. Jadi clear banget lah. Nggak apa-apa, biarkan ini menjadi wacana publik bagi masyarakat, biarkan masyarakat juga yang menilai, tapi artinya yang dipaksakan untuk jalan itu ijazahnya belum jelas dipastikan asli, ijazah belum banyak sekali temuan yang ada di dalam konferensi Bareskrim, dan baru-baru ini banyak pula yang sudah ditemukan lagi di lapangan oleh Dr. Resmond dan kawan-kawan soal desa KKN dan lain sebagainya. Jadi itu prematur lah itu kalau buru dihentikan, dan saya berterima kasih Wasisdik sudah merespon ke Pak Kapolri. Moga-moga ini bisa membuktikan janjinya untuk melaksanakan yang namanya kemudian itu akan benar-benar melaksanakan keterbukaan melibatkan faktor eksternal. Pak Ugro, ini kan ada permintaan dari TPUA untuk melakukan gelar perkara khusus pada kasus ini karena mereka masih meragukan hasil dari penyelidikan yang kemarin itu soal ijazah Pak Jokowi. Sesungguhnya Pak, kondisi atau syarat ketentuan apa yang membuat gelar perkara khusus itu bisa dilakukan? Ya, jadi
semua harusnya kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang kedua KUHP, ya kan? Nah, kalau KUHP itu sudah dibagi-bagi tugas itu antara ada penyidik pembantu, ada penyelidik, ya. Jadi kalau setiap peristiwa, kalau zaman-zaman dulu sebelum ada SPKT sekarang, itu Pamapta. Pamapta sendirian bertugas di Polres, ada seseorang melapor, itu bisa menilai perkara ini pidana atau bukan pidana. Tidak perlu pakai penyelidikan sampai kemana-mana. Nah, setelah Pamapta ini menerima laporan, ditentukan ada indikasi pidana, dilanjutkan ke reserse, masuk buku B2 dan sebagainya. Jadi mungkin ada perubahan di sini karena saya membaca ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Di situ ada penyelidikan. Ya. Jadi kalau dalam penyidikan sebetulnya kewenangan penyidik itu sudah cukup luas. Kalau tidak ditemukan cukup unsur, ya kan bisa dihentikan namanya SP3. Nanti SP3 ini harus diuji ke pra-peradilan untuk kepastian hukum. Ya kan, tapi kalau penyelidikan ini kemana, masa ke Karwasidik misalnya gelar khusus dan sebagainya, masih internal di situ. Jadi mungkin perlu ada pendalaman kembali di situ ya. Kemudian pasal di sini sebetulnya jangan dibawa ke pasal kemana-mana, ya kan? Karena ijazah ini sudah digunakan untuk mendaftar di KPU Solo, kemudian KPU Jakarta dan KPU Pusat, berarti 263 ayat 2, jangan ditambah pasal apapun di situ. Kita jangan memaksakan pengen menahan seseorang dan sebagainya, nggak usah. Yang penting kan sidang di pengadilan ada kepastian nanti. Nah, membuktikan 263 ayat 2 ini kan butuh waktu panjang. Siapa yang membuktikan? Mau dibuktikan di Barreskrim atau di Polda Metro, ya kan? Jadi yang pertama disita barang bukti dari KPU saja. Biarin saja, misalnya ijazah itu ada di Pak Jokowi, silakan ya simpan aja sampai kapanpun. Ya, kan? Tapi yang penting disita dari KPU dulu, dari KPU Solo, Jakarta, dan Pusat. Sehingga kemudian Pak, kalau ada permintaan gelar perkara khusus dan diminta itu secara terbuka, memungkinkan tidak? Ya memang kalau gelar perkara khusus semua pihak diundang dan bisa membawa pakar-pakar, ya kan? Saya koreksi ya, tidak ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namanya saksi ahli, tidak ada. Yang ada bukti pasal 184 adalah keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Tidak ada nomor 6 itu keterangan saksi ahli, tidak ada. Ini harus perhatikan. Masyarakat lupa. Banyak sekarang profesor-profesor jadi saksi ahli di penyidikan. Itu nanti pakar itu nanti di pengadilan, bukan di penyidikan seperti itu. Baik, Mas Roy, di konferensi pers dari pihak Pak Jokowi juga kan Anda mendorong bahwa untuk urusan tempat KKN, kemudian skripsi juga ditelusuri soal ini. Mas Yakub dan teman-teman pihak Jokowi saat konferensi pers juga bilang Barreskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi, sampai ke KKN juga, ke pihak kampus juga. Apalagi yang mau diragukan dari sini? Sekali diragukan, karena apa yang bilang tuh pendidikan itu kan internal, nggak melibatkan pihak-pihak yang objektif. Dan ternyata banyak sekali kita temukan, misalnya ya, di desa KKN, Desa Ketoyan di Wonosegoro. Kemarin Bang Resmond dan kawan-kawan menemukan semua itu katanya di sana, kata-katanya, dan tampak semua itu dikondisikan. Semua bilang 83, 83, 83. Setelah kemudian Pak Jokowi 3 hari yang lalu meralat, bukan 83 tapi 85 awal. Nah, blingsatan mereka. Karena mungkin dulu dikasih suruh ngomong 83, ya. Jadi sekarang kan ini kan makin terbuka dan semua itu katanya ada orang boncengkan, katanya ada gini, katanya gini. Kedua, kemudian kita sudah sampai juga ke perpustakaan di KR ya. Kemudian perpustakaan itu malah aneh, barang bukti yang sangat penting itu malah tidak ada di bendel itu, khusus bulan itu nggak ada. Katanya diambil oleh kepolisian gitu. Lu kan ini aneh. Justru barang bukti yang penting. Dan tahun sebelumnya, tahun 79, itu korannya jelas betul tertulisnya pasa, bukan puasa. Jadi clear banget kan itu kayak gitu. Kemudian Pak Kasmujo kemarin langsung didatengin dan menyatakan kalau dia bukan dosen pembimbing skripsi, bukan dosen pembimbing akademik. Jadi banyak banget Mas hal-hal yang masih question mark ya, menjadi tanya. Belum lagi ijazah yang katanya identik itu sudah kita uji 1120 itu satu-satunya tidak identik ya. Padahal 1120 itu milik Jokowi. Tidak identik dengan 1115 milik 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Multiningsih. Ini kan aneh. Jadi kalau terbuka nanti
Itu semua bisa lihat yang bandingkan apa, tidak ada hanya digital aja, semua digelar secara terbuka di meja, semua bisa lihat, wartawan bisa motret, orang bisa menilai. Nah kalau itu saya kira dan itu pasti chaos, akan membuat terbukaan ke baru. Mas Yakub, ini masih ada pihak yang meragukan, termasuk Mas Roy tadi. Apakah kemudian akan ada langkah hukum lain di sini? Ya kalau langkah hukum ya mungkin sekarang ini kan kita masih juga mendorong Polda Metro Jaya ya, termasuk kemarin itu kita juga mendorong Polda untuk tidak ragu-ragu meneruskan proses penyelidikannya. Karena dari pihak kami pun juga sama kan, pada saat Pak Jokowi dilaporkan, Pak Jokowi taat hukum, hadir ke Barreskrim, memenuhi undangan dari Barreskrim dan mengikuti semua prosedur yang harus dijalankan. Jadi kami juga meminta semua pihak yang nanti pun jadi pihak di Polda Metro Jaya juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kooperatif juga. Dan pada pihak Polda juga kami minta juga agar dapat melakukan penyelidikannya dengan terang benderang, dengan tegas, dan juga tidak diintervensi pihak manapun juga ya. Jadi adil gitu loh. Kemarin Pak Jokowi terlapor, sekarang Pak Jokowi pelapor, ya dua-duanya harus dijalankan. Menurut kami seperti itu, Mas. Oke, bahwa Pak Jokowi sudah melapor ke Mapolda Metro Jaya, tapi di sisi lain gugatan perdata masih berjalan sampai sekarang. Kalau dari pihak Pak Jokowi, Mas Yakub, sesungguhnya seyakin apa bahwa kasus ini bisa stop, bahwa ya ini kan posisi Anda dan Pak Jokowi masih menegaskan seluruh proses akademik termasuk ijazah dan skripsi itu asli. Seyakin apa Anda sampai di tahap itu? Ya ini pertanyaan yang sangat baik, Mas. Itulah kenapa Pak Jokowi juga mengambil langkah, oke, kami harus lapor. Untuk agar ada kepastian hukum, Mas, bagi Pak Jokowi. Karena selama ini dari 2023 gugatan perdata itu kami sudah tangani, Mas, dari 2023. Udah ada dua gugatan di PN, ada satu gugatan di TUN, dan gugatan mereka tidak diterima. Sehingga itu cukup clear. Jadi kalau perdata kan siapapun ini boleh menggugat sampai kapanpun. Pokok gugatannya pun apa, silahkan saja. Dari pengadilan tidak boleh menolak. Nanti mereka harus memeriksa. Nah, cuma kan itu masalahnya, sampai kapan ini mau dilanjutkan terus. Sehingga Pak Jokowi merasa bahwa oke, harus dilaporkan demi kepastian hukum, agar jangan kepastian hukum pihak mereka doang, Mas, yang dilindungi dan yang diperhatikan. Karena selama ini kan hanya pihak-pihak yang teriak-teriak, ayo, ini harus dijalankan demi kepastian hukum. Loh, kok kepentingan hukum Pak Jokowi juga nggak diperhatikan? Bertahun-tahun dituduh ijazah palsu, Pak Jokowi diam. Ternyata makin parah, makin merembet kemana-mana, sampai ke keluarganya juga. Nah inilah kita melakukan laporan ini, upaya kami untuk memulihkan dan menjaga nama baik Pak Jokowi serta keluarganya dan juga nama baik bangsa Indonesia semua. Jangan sampai jejak digital ini, narasi-narasi yang berkembang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu beredar terus setiap harinya, sehingga rakyat Indonesia nanti dikatakan ke setiap luar negeri, oh itu yang ijazah presidennya palsu ya. Itu yang sangat kita sayangkan dan kita hindari, Mas. Semoga kebenaran nanti akan cepat membongkar sehingga pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dengan statementnya dapat berhenti dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mas Roy, dengan masih berproses sampai sekarang gugatan perdata dan kita belum tahu arahnya akan kemana. Seandainya itu malah menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ataupun segala proses akademik Pak Jokowi di UGM itu asli, Anda bisa punya potensi untuk melanggar pidana, bahkan upaya kriminalisasi itu bisa akan berbalik lagi ke Anda. Gimana tuh meresponnya? Ya nggak apa-apa, semua silakan diperiksa. Bahkan sekarang ada novum ya, itu harus diperiksa juga. Sudah ada kader partai senior, partai PDIP, namanya Beator Suryadi, yang kemudian malah menunjuk ada juga Andi Wijayanto, yang mantan Seskap, yang katanya itu jelas betul mengantar orang-orang, ada 6 orang. Itu namanya jelas loh itu. Kemudian disebut itu membuat ijazah itu di Pasar Pramuka. Nah itu adalah harus ditindaklanjuti oleh polisian. Saya kira itu polisi harus bergerak. Sudah ada kayak gitu, harusnya ditindaklanjuti. Kalau itu memang terbukti atau misalnya bohong, ya itu clear banget berarti bohong. Tapi kalau itu memang benar, ada pengakuan juga orang nama-nama yang jelas, ada Beator Suryadi, ada Andi Wijayanto, ada orang namanya Widodo, ada Andi yang lain yang ada di situ, itu saya ada juga tempatnya di Jalan Cikini segala, itu clear banget, Mas. Jadi artinya semua biarkan terbuka, jangan cepet-cepet kemudian juga sudah memutus, prematur ini dikatakan asli. Enggak, banyak banget yang masih bisa dibuktikan, ya gitu, baik dari DKKN, baik dari Pak Kasmujo, baik dari KR, baik dari hal-hal yang nanti akan ditemukan di Jogja dan lain sebagainya. Jadi Mas Tifal dan semua pemirsa Kompas, biarkan semua itu berproses, termasuk fakta baru yang kemudian sekarang ada di media massa yang dimukakan oleh kader PDIP bersama orang-orangnya ketika itu pilkada DKI tahun 2012 yang itu digunakan untuk pilpres. Jelas banget itu pemberitaan.
semuanya. Itu bukan omon-omon itu. Oke. Terakhir Pak Ugro, Kapolri sudah sempat menyebut bahwa polisi akan bekerja profesional dan bakal melibatkan pihak eksternal dalam kasusnya Pak Jokowi ini. Kalau Anda menangkapnya sejauh mana arahnya ini bakal berjalan di tengah banyak desakan sana-sini? Ya, mungkin itu kebijakan yang cukup bagus lah. Tapi yang penting bagi saya, kasus ini kan yang pertama harusnya dianalisa pakai analisa kriminal dulu, ya kan? Pasalnya menurut saya jangan dibawa pasal kemana-mana, cukup 263 ayat 2. Ya kan? Dari 263 ayat 2 nanti ini berkas perkara ini nggak akan tipis, pasti tebal. Nanti ada berita acara rekonstruksi, berita acara kalau di keterangan berbeda ini kan nanti kan pasti konfrontasi, pasti ada. Sehingga perkara ini akan membutuhkan waktu cukup lama karena saksi fakta melihat, mendengar dan mengalami itu cukup banyak yang akan didengar keterangannya oleh pihak penyidik nanti ke depan. Oke. Sehingga terakhir Mas Yakub, seyakin apa Anda bahwa ini kasus bakal selesai? Ya mudah-mudahan Mas, kalau dari kami harapannya ini cepat selesai sehingga kembali lagi nama baik Pak Jokowi bisa dipulihkan dan dijaga terus ya, karena ini sudah melebar-lebar ke keluarga juga dan lain-lain. Ya kami harap ini dapat segera selesai dan kembali lagi ini pembelajaran juga bagi seluruh rakyat Indonesia agar kita taat hukum dan kita sadar bahwa semuanya itu ada mekanismenya. Kalau ada keberatan atau ada komplain dan lain-lain itu semua sudah diatur dan ada koridor hukumnya gitu Mas. Oke, Mas Yakub, Mas Roy, Pak Ugro Seno.